Tentu yang poin paling besar sih menurut saya support dari orang tua sih. Jadi support dari orang tua, dari keluarga, dari ayah sama ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan penonton atau pengunjung atau yang biasa masih setia dengan Fendi Kacong TV. Channel kami bersama ini. Kebetulan malam hari ini kami kedatangan tamu kehormatan, yaitu Mas Agus Salim Pradila. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan di seluruh dunia bahwa Mas Agus Salim Pradila ini adalah seorang aktivis seni di Kabupaten Sumeneb yang dari tangan-tangan dinginnya, karya-karyanya melingkupi musikalisasi puisi itu mulai sejak 7 atau 9 tahun yang lalu ya Mas Agus. 7 sampai 9 tahun yang lalu. Dan sudah banyak dari tangan dinginnya beliau ini lahir karya-karya besar, puisi-puisi besar yang dialihkan menjadi musikalisasi puisi. Untuk sementara ini saya akan menyapa dulu. Selamat malam Mas Agus Salim Pradila. Selamat malam Mas Fendi Kacong. Nah, malam ini saya ingin sedikit dapat bocoran mengenai proses bagaimana tentu rasanya tidak gampang menjadikan puisi ke dalam bentuk musikalisasi puisi. Saya tidak tahu akan memulai pertanyaan dari mana, cuma saya ingin bertanya proses apa saja yang dilalui Mas Agus selama ini. Oke. Dari mana memulai proses? Sebenarnya normal sih. Jadi kayak apa ya? Kebanyakan orang dalam berproses kreatif, saya pikir apa yang saya lalui atau apa yang saya lakukan juga ya hampir sama lah, rata-rata sama. Jadi melalui prosesnya dengan tahapan-tahapan belajar. Nah, tentu kalau pengalaman saya pribadi, misalkan saya suka musik itu sejak kecil. Jadi sejak SD itu saya sudah suka musik. Kemudian beranjak dewasa berikutnya saya mulai serius gitu. Serius menekuni atau belajar instrumen-instrumen musik, terus belajar teori-teori, walaupun ya tahu sampai sekarang juga masih dalam proses belajar gitu ya. Tentu yang poin paling besar sih menurut saya support dari orang tua sih. Jadi support dari orang tua, dari keluarga, dari ayah sama ibu. Itu yang memotivasi saya untuk terus menggali potensi diri gitu sampai sekarang. Oke, kalau tidak salah ini obrolan santai ya Mas. Santai, mengalir, bisa kemana-mana, cuma dalam kerangka tidak akan jauh-jauh dari proses yang selama ini dijalani Mas Agus. Saya pernah nonton di channelnya Mas Agus Salim Pradila ini. Kawan-kawan, Mas Agus Salim Pradila ini juga memiliki channel YouTube. Memang YouTube-nya namanya Agus Salim Pradila. Dan kebetulan di sana saya pernah melihat ada sebuah postingan sekitar tahun berapa itu? 2017 atau ke belakang. Yang itu pernah ada kegiatan sastra nasional yang ada di Alamin, dan Mas Agus Salim Pradila inilah yang sudah mengisi. Pada waktu itu siapa saja yang sempat hadir ke forum itu, Mas? Ada banyak sih. Cuman seingat saya ada banyak sekali penyair-penyair senior. Ada Pak Jamal Dirahman, terus ada Pak Zawi Imron juga. Ada Pak Taufik Ismail juga datang waktu itu. Dan beberapa seniman-seniman yang yang notabene dari Jakarta ya. Itu Mas Agus pada waktu itu masih sebagai santri? Kayaknya sudah lulus. Sudah lulus. Nah, ini membuktikan bahwa saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mas Agus, bahwa beliau ini, Mas Agus sendiri itu sudah menyukai musik sejak SD, dan prosesnya memang sudah dilalui. Kebetulan memang salah satu bukti jejak digitalnya adalah kegiatan itu kayak gitu. Nah, saya ingin menarik benang merahnya antara sastra dengan musik, ketemunya di mana, Mas?
Ini kalau cerita panjang sebenarnya, nggak apa-apa, ah. mungkin saya ngalir aja mungkin cerita. Jadi saya belajar ya mengenal lebih jauh tentang sastra tentu di pesantren ya. Waktu itu dialamin, jadi waktu masuk pesantren termasuk juga musik. Jadi saya masuk pesantren kurang lebih tahun 96 kalau nggak salah ya, 96. Di situ saya pikiran mulai terbuka karena kalau di rumah dulu waktu di Sampang, rumah saya kan di Sampang. Itu pergaulan saya tentu lingkungannya circle-nya kecil, jadi cuman cakupannya mungkin kampung gitu ya, satu kampung itu teman-teman saya. Tapi ketika kemudian di pesantren, saya banyak ketemu banyak orang dari berbagai macam suku, dari berbagai macam daerah. Nah di situ saya banyak sekali semakin membuka wawasan saya, termasuk salah satunya di musik ya. Saya ketemu teman-teman dari Jakarta, ya kita tahu lah. Orang-orang yang sudah besar di kota-kota besar seperti itu kan pasti pengalaman di dunia musik salah satunya ya, itu tentu lebih luas mungkin seperti itu. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman, belajar mengembangkan main gitar, itu awal-awalnya. Kemudian juga termasuk sastra, saya mulai suka sama puisi, suka baca, akhirnya belajar nulisnya, karena di sana juga benar dibimbing sih. Ada guru-guru senior yang membimbing. Akhirnya ada komunitas sastranya juga saya masuk, sampai akhirnya jadi ketika sudah santri senior lah, sampai jadi ketuanya, sampai akhirnya ketika lulus jadi pembinanya. Ketua apa juga. itu Mas? Ketua apa itu? Di sana ada sanggar kan. Sanggar apa Mas? Sanggar sastra alamin lah. Pernah jadi ketua SSA? Iya pernah. Alhamdulillah, keren. Pernah waktu itu. Ada juga komunitas teater di sana, namanya Teater Hilal. Sampai ya saya ikut masuk sampai juga jadi pembinanya pada akhirnya gitu ketika saya sudah lulus. Di sanalah saya berkutat dengan dunia sastra, dengan dunia teater, acting, dengan dunia musik. Akhirnya saya berpikir, ketika dulu saya bisa main alat musik, bisa nyanyi-nyanyi, itu kan sering ditanggap sama teman-teman, diajak, ayo dong nyanyi, ya dikasih gitarnya dong nyanyi. Lalu lama-lama saya berpikir, masa sih selamanya saya mau nyanyi lagu orang gitu, masa nggak bisa saya bikin lagu sendiri. Jadi ada motivasi di situ untuk bikin karya, coba bikin karya. Akhirnya ya coba aja bikin gitu. Ya tentu kalau misalkan saya ingat lagu-lagu ataupun musik yang saya pernah bikin dulu di masa lalu, itu tentu kalau didengar sekarang ya lucu lah ya, namanya juga masih pemula. Tapi alhamdulillah justru saya berada di lingkungan yang positif, sehingga walaupun mungkin karya saya waktu di awal-awal ya masih belum bisa dikatakan sebuah karya yang berkualitas, tapi saya tidak dibully gitu. Itu yang membuat saya mungkin salah satunya yang membuat saya termotivasi terus untuk berkarya. Makanya saya kadang-kadang agak miris ketika zaman-zaman sekarang media sosial sudah sebegitu ramai gitu kan. Ketika ada adik-adik kita berkarya, ketika karyanya masih namanya pemula kan pasti kurang bagus gitu ya. Terus dibully habis-habisan, tuh kasihan banget sebenarnya. Oke. Itu berangkat dari pengalaman pribadi. Cuma saya akan mempertajam bahwa kehidupan musikalitas dalam kehidupan Mas Agus itu diwarnai oleh 3 hal yang saya tarik dan saya kunci, yaitu Mas Agus karena mencintai musik lalu lebur juga dalam kehidupan sastra. Mas Agus karena mencintai musik lebur juga dengan seni peran dalam bentuk teater. Dan saya juga merasa bangga pada malam hari ini kawan-kawan, karena ternyata pada masanya Mas Agus ini pernah memimpin Sanggar Sastra Al-Amin dan pernah menjadi ketua dan pernah juga menjadi pembina Sanggar Teater Hilal. Sanggar Hilal. Nah, itu adalah jejak proses yang luar biasa yang perlu kita garis bawahi, bahwa perjalanan proses itu tidak sampai di sini itu bukan semata-mata karena meloncat. Benar. Tapi bukan karena instan, tetapi ada proses yang juga jatuh dan bangun. Seingat Mas Agus pertama kali menulis lagu, menulis lirik itu sudah memasukkan unsur-unsur sastrawi. Itu tahun berapa Mas Agus dan lagu apa? Tunggu dulu, saya ingat dulu. Lama banget.
eh ya sekitar tahun 2000-an lah. Seingat saya itu sekitar 99 sampai 2000 itu saya mulai apa ya? Istilahnya lebih serius lah bikin karyanya itu. Lebih serius. Jadi ya kebetulan juga alhamdulillah ada satu sejarah juga kalau di musik. Saya belajar bikin lagu itu suatu saat apa namanya, ada seorang alumni pesantren juga, alumni Gontor, namanya Ustadz Wahib Rahman. Itu sahabat dari almarhumlah guru saya di Al-Amin. Sahabatnya Ki Idris waktu di Gontor itu yang pada suatu ketika datang ke sana, soan lah istilahnya, silaturahim. Dan momen itu dimanfaatkan betul oleh almarhum Ki Idris itu untuk ngajarkan ilmunya. Nah, kebetulan saya termasuk di situ. Saya belajar bagaimana cara nulis lagu, bagaimana cara merangkai nada. Jadi Dari Ki sana. Idris sudah mengajarkan itu, Mas. Ya, sebenarnya ada cerita menarik sih. Ada satu sejarah menarik di peristiwa itu sebenarnya. Nanti mungkin di video Mas Fendi nanti bisa diceritakan lah. Terima kasih. Ini dicatat kawan-kawan. Ini sebagai janji beliau. Dan ini mungkin baru sekarang saya ceritain. Belum pernah cerita kemana-mana. Maksudnya dalam format video. Oke, saya singkat aja. Jadi dari sanalah saya kemudian belajar nulis lagu serius. Ya karena ya saya memang suka sastra, beberapa sih ada tulisan-tulisan puisi, walaupun tidak pada akhirnya sampai sekarang itu saya sudah jarang sekali nulis, maksudnya yang ansih dalam bentuk puisi ya, dalam bentuk teks. Biasanya saya tuangkan dalam bentuk lagu. Jadi ya sejak itulah mungkin sekitar tahun 99 2000-an. Mas Agus, dalam catatan sejarah prosesnya kawan-kawan, Mas Agus ini adalah salah satu kawan penggerak kesenian di Kabupaten Sumeneb. Di Kabupaten Sumeneb, Mas Agus pernah membidani berapa sanggar? Dalam artian, Mas Agus dalam manajemennya turut serta dalam kehidupan hidup menghidupi kegiatan di dalamnya itu sanggar apa, Mas? Dan kalau tidak keberatan, mohon diceritakan. Jadi ini kayak jejak sejarah yang ketika 5 tahun 10 tahun lagi juga akan diakses oleh generasi kita, bahwa perjalanan hari ini yang kita capai itu tidak serta-merta instan. Butuh proses. Catatan pentingnya adalah Mas Agus itu seorang musisi. Tetapi seorang musisi itu tidak harus lepas dari sastra. Dan sastra itu tidak harus lepas dari gerak yang namanya teater kayak gitu. Dan itu yang penting. Jadi tidak ada dikotomi. Kalau orang yang suka sastra, sudahlah jadi penyair, nggak usah main musik. Sudahlah yang sudah jadi pemusik, nggak usah berkata-kata. Dan itu sebenarnya dalam tanda petik sangat mengurung kreativitas seseorang untuk lebih banyak berkembang ya, Mas. Monggo Mas Agus. Kalau di Sumeneb, cerita di Sumeneb ya. Tadi kan sempat saya bilang kalau saya sebenarnya bukan asli Sumeneb, saya asli Sampang. Cuman sekarang sudah menetap di Sumeneb. Sejak menetap di Sumeneb itu, lalu kemudian kenal dengan beberapa teman di tempat saya, di daerah saya di Talango itu. Lalu di sana sudah ada sebuah komunitas teater masyarakat lah ya. Akhirnya saya nimbrung di situ, akhirnya kita belajar bareng. Jadi saya nggak mau muluk-muluk bahwa saya pembina, nggak. Kita belajar bareng-bareng, kita berproses bareng-bareng. Nah di situ itu salah satunya namanya Sanggar Rai. Sanggar Rai ya. Sanggar Rai, Sanggar Teater Rai gitu. Itu lalu kemudian karena kebetulan saya juga ngajar di salah satu lembaga swasta di Talango, di Asta Said Yusuf itu. Di sana juga saya bikin sanggar sastra dan teater juga, komunitas sekolah gitu ya. Sejauh ini itu aja sih sebenarnya. Ya, cuman ada beberapa juga gabung juga lah dengan teman-teman komunitas lain di Sumeneb. Mas Agus, yang saya ingin gali dari komunitas Rai itu, ketika Rai itu dia kan lebih backgroundnya adalah teater. Dan teater seni pertunjukan ya. Nah, peran Mas Agus sebagai musisi itu di mana?
Ya saya tidak hanya di musik aja sih Nah, sebenarnya di situ. Saya juga bikin naskah. Saya juga apa namanya? Ya salah satunya juga bikin apa namanya? Di dalam satu pertunjukan nanti ada musiknya. Saya coba rancang gitu. Di situ. Oke, kembali saya ingin tarik benang merahnya bahwa Mas Agus sebagai musisi yang lebih menonjolkan apa keinginan lebih besarnya itu adalah di musik. Tetapi beliau juga akhirnya menulis naskah yang tidak jauh-jauh dari kehidupan sastra. Beliau juga membuat aransemen pertunjukan musiknya yang dari komunitas Ra itu. Inilah yang saya lihat bahwa fungsi manusia, kreativitas manusia itu sebenarnya tidak terbatas kalau kita mau menggalinya. Sebagai catatan kepada kawan-kawan di seluruh dunia, hari ini keinginan kita misalnya mau berkesenian, jangan berpatok kepada saya seni sastra, tidak mau ke musik, tidak mau ke teater, tidak. Karena sebenarnya kehidupan itu, kesenian itu seperti halnya kehidupan, yaitu saling melengkapi satu sama lainnya. Mas Agus, yang saya pengen tahu juga, sudah ada berapa karya dan berapa penyair yang dimusikalisasi? Nah, ini keren ini. Oke, sebelum ke situ saya mungkin ingin jawab juga tadi yang disampaikan Mas Fendi tadi soal bahwa memang siapapun ya berkesenian sebisa mungkin memang harus mengeksplor banyak hal gitu. Tidak hanya kemudian misalkan dia suka musik, apa namanya? Dia sebisa mungkin juga menggali potensi yang lain di hal-hal lain juga. Kalau saya mungkin lebih kepada latar belakang pengalaman ya. Jadi karena dulu saya belajar teater, jadi saya melihat di sebuah seni pertunjukan itu kan kompleks. Jadi dalam sebuah seni pertunjukan itu unsur-unsurnya banyak. Ada musik, ada seni rupa di situ, termasuk tata lighting apa segala macam, tata panggung itu kan seni rupa. Terus juga ada apa namanya sastranya, menulis naskahnya gitu kan. Ada seni suaranya ketika kemudian berdialog atau bernyanyi dan sebagainya. Itu yang kemudian yang memaksa saya untuk setidaknya paham lah. Walaupun tidak menguasai betul semuanya, setidaknya paham unsur-unsur itu tadi. Itu yang membuat saya kemudian tertarik untuk mempelajarinya. Jadi belajar tentang tata panggung, belajar tentang bagaimana naskah, bagaimana sastranya dan lain sebagainya. Itu. Oke, tadi pertanyaan gimana? Pertanyaannya sudah ada berapa lagu yang itu ditulis berasalkan adaptasi dari sebuah puisi dan dari berapa penyair begitu Mas. Mungkin itu perlu didokumentasikan karena apa ya? Ingatan kita ini terbatas Mas Agus. Besok kita kalau pas lagi santai mungkin lebih enak berbicara dokumentasi, berbicara kenangan-kenangan. Tapi ketika kita agak ruwet, maka semuanya hancur kan. Kalau ditanya, ya pernah, tapi tahun berapa kita nggak punya detail data itu. Sebenarnya lumayan. Kalau saya bilang banyak sih belum ya. Tapi lumayan. Tapi belum semuanya saya garap, belum semuanya saya publish gitu kan. Baru bentuknya masih dokumentasi aja di apa namanya di media saya. Sebagian sudah kok saya posting di channel YouTube saya itu di Agus Salim Faradila. Kawan-kawan jangan sampai lupa kunjungi channel Mas Agus Salim Faradila. Di situ ada beberapa dokumentasi karya sastra, terutamanya karya musik. Sastra dalam konteks musik dalam konteks sastra ada di channelnya Mas Agus Salim Faradila. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kasih tahu ke seluruh dunia, begitu. Oke, saya lanjutkan. Saya coba ingat-ingat. Ada dulu pernah saya bikin musikalisasi. Hampir mirip peristiwanya kayak dulu yang tadi yang Mas Mas Fendi ceritakan tuh dialamin juga. Waktu itu ada tamu dari Mas, sebentar. Jerman. Sebentar Mas. Ya, waktu di Al Amin itu sampean pernah musikalisasi karya siapa? Kalau tidak keliru itu Rubuhnya Surau Kita ya? Bukan ya? Bukan. Apa? Itu di acara SDSB. SDSB ya. Sastrawan bicara, siswa bertanya. Siswa bertanya, sastrawan menjawab. Itu karyanya siapa? Kalau tidak keliru itu Taufik Ismail ya Mas?
kalau yang saat itu ada karyanya Pak Taufik Ismail, ada karyanya Pak Dezawi Imron, terus ada Pak Jamal Dirahman. Oke. Gitu. Nah, sebelumnya ada juga ada kebetulan launching buku salah seorang maestro Jerman, penyair Jerman itu. Bentot. Bukan, Goethe. Iya, Goethe. Siapa pokoknya Goethe gitu ya. Iya. Itu juga puisi-puisinya Goethe ada 3 nggak salah saya musikalisasi. Tapi dalam yang sudah alih bahasa. Kalau nggak salah di alih bahasa sama Mas Agus R. Sarjono, sama Mas Bertol Saya kalau Hauser. tidak keliru itu ada bukunya. Iya. Ada bukunya. Memang Agus R. Sarjono salah satu penyuntingnya. Iya benar. Oke. Itu 3 puisi di situ saya coba musikalisasi. Alhamdulillah pas launching itu saya tampilkan. Itu juga peristiwanya unik. Jadi launchingnya misalkan besok nih ya, besok pagi saya bikinnya besok malam gitu ya, saya bikinnya besok pagi. Oke, selesai. Alhamdulillah. Oke. 3 puisi gitu. 3 puisi Tapi saya selesai. tampilkan sederhana lah pakai gitar akustik. Oke, itu salah satu ada berapa dokumentasi karya penyair dunia, penyair nasional. Nah, sejauh ini Mas, pendekatan sastra, saya selalu berbicara kepada kawan-kawan bahwa sastra itu tidak jauh-jauh dari musik, karena di situ ada rima, ada rima, dan itu yang biasa kita sebut musikalisasi puisinya enak kayak gitu. Nah, makanya saya ingin menggali lebih dalam feel apakah yang mempengaruhi Mas Agus kadang puisi dulu yang datang ke kita, atau kita yang berniat memusikalisasi puisi itu. Oke. Itu kan sangat pribadi sekali gitu. Kadang orang baca langsung, kalau puisinya langsung menarik magnet, ya mungkin 1-5 menit bisa jadi lagu itu. Kalau kita memaksakan kadang nggak bisa. Gitu. Jangan-jangan ini dialami, itu pengalaman saya di menulis. Kalau saya dipesan dengan tema, misalnya suruh nulis pesan temanya adalah kemerdekaan, luar biasa susahnya. Tapi kalau misalnya kita tidak dipaksa dan kita memiliki ada sesuatu yang ngendap dan itu luar biasa kita pikirkan, lalu tema itu seolah-olah menyediakan dirinya dan puisi langsung jadi gitu. Nah, apakah itu juga dialami oleh seorang pemusik seperti Mas Agus? Sejauh ini yang saya alami ketika bikin musikalisasi puisi ya, karena bikin lagu, pure bikin lagu sama musikalisasi puisi ini sesuatu yang berbeda sebenarnya. Jadi pasti puisinya dulu. Saya baca, saya nikmati, saya rasakan gitu. Ada feel, tiba-tiba kadang-kadang muncul aja rangkaian nada gitu. Kayaknya asik nih kalau di musikalisasi gitu aja. Jadi saya lebih kepada merasakan dulu. Jadi bukan kita yang menarik puisi, tapi kita yang ditarik puisi. Nah, itu sangat kritis. Makanya saya selalu bilang, walau ya karya-karya musikalisasi puisi saya itu pasti karena didasari oleh puisi yang bagus dulu. Jadi nggak mungkin ini lahir tanpa saya melihat wah ini asik nih puisi gitu. Saya berapa kali melihat postingan Mas Agus, bukan berapa kali sih, sudah berapa pernah sampai Mas Agus ini memusikalisasi karya almarhum Kiai Miming. Oh iya. Nah, ini akan menjadi cerita menarik karena begini, komunitas Kampung Jerami kemarin itu memang berniatkan mengadakan kegiatan untuk merayakan buku beliau. Pada hakikatnya itu bukan beliau yang minta, tetapi pada hakikatnya itu adalah bentuk penghormatan, dan memang karya-karya beliau itu bagi saya pribadi luar biasa untuk bisa dinikmati, luar biasa untuk diapresiasi dan dirayakan agar halayak sastra di Indonesia atau di minimalnya lah di Sumeneb, di lingkungan kita sendiri itu karya-karya Kiai Miming bisa digali, bisa direnungkan bersama oleh kita. Benar. Dan itu biar juga menjadi aset generasi kita ke depan. Nah, cerita soal Kiai Miming, saya akan mengalir ya kawan-kawan. Jadi dari sastra, dari musik, dari sosok, dan dari figur akhirnya. Figur Kiai Miming menurut Mas Agus? Beliau salah seorang
penulis yang luar biasa. Jadi saya sebenarnya kalau sama sosok beliau itu saya cuman ketemu beliau cuman berapa kali lah, bisa dihitung dengan jari ya. Tapi lalu kemudian pertemuan yang tidak seberapa sering atau tidak seberapa banyak itu banyak menginspirasi saya gitu. Oke, mungkin itu jangan-jangan seperti kata-kata kesan pertama itu yang bisa menimbulkan Ya. banyak kesan yang lain Bisa gitu. jadi, gitu. Nah, oke, lanjut Mas Agus. Jadi akhirnya saya belum sempat ketemu beliau lebih jauh, lebih lama lagi. Keburu beliau sudah mangkat begitu ya. Jadi ya saya juga merasa sangat kehilangan gitu. Kehilangan sosok beliau yang luar biasa. Akhirnya waktu itu tiba-tiba ada postingan kalau nggak salah di media sosial, nggak di Facebook ya, postingan sastra beliau, puisi beliau. Itu puisi pertama yang saya baca. Kalau nggak salah judulnya apa itu? Rahasia Ampas Kopi. Ah ya benar, Rahasia Ampas Kopi. Karena itu kami yang mesti. Ya, itu saya langsung apa namanya? Pokoknya ada perasaan lain lah, ada perasaan rindu, ada perasaan kok begitu cepat kehilangan benar gitu. Nah, tiba-tiba yang muncul gitu aja. Itu sebenarnya sudah saya bikin musikalisasi puisi. Soalnya mungkin nanti lain waktu saya posting. Oke. Itu hal-hal yang perlu saya juga dapat, bahwa kefiguran kita meloncat sedikit tapi tidak dalam kerangka lari dari cerita-cerita soal proses-proses Mas Agus dalam konteks musik, konteks sastra, dan konteks kesenian Sumeneb. Yang diceritakan Mas Agus itu soal ada postingan puisi, itu adalah web kami. Oh iya. Komunitas Kampung Jerami, karena Iya. 1 bulan atau 2 bulan atau sebelumnya beliau itu selalu memberi arahan-arahan soal arah komunitas Kampung Jerami. Sampai pada suatu ketika beliau bercerita begini, "Fen, komunitas Kampung Jerami itu sudah layak punya web." Ketika saya punya web, puisi beliau yang saya minta. Iya. Dan anehnya ya mungkin karena kedekatan, kedekatan emosional. Beliau itu adalah sastrawan yang bisa dikatakan tidak pernah sama sekali mengirim ke media. Iya. Dulu waktu beliau saya minta menulis di kumpulan puisi Titik Temu, beliau juga mengirim. Padahal cerita demi cerita ada berapa kawan-kawan sastrawan senior meminta puisi beliau untuk dimuat di salah satu medianya. Beliau tidak mengirim, tidak bersedia. Dan ketika beliau mengirim itu, karena saya juga sudah paham, saya baru dapat 2. Saya minta 3, Fen, tunggu dulu ya, tunggu 1. Tapi saya sudah berhasrat memosting dua puisi itu, Rahasia Ampas Kopi dengan apa satunya gitu. Masih ada banyak bukti-bukti autentik dengan beliau, dan itu yang menurut saya kenapa juga hari ini kawan-kawan, ini cerita demi cerita, ini mengalir saja karena ini soal proses. Mas Agus menghubungi saya untuk minta ditemani ke sedikit soan ke rumahnya beliau yang baru, Ziarah lah ya. Ziarah ke rumah beliau yang baru. Kalau dalam bahasa saya itu, saya tidak jauh-jauh banget dengan ini. Dekat kok. Cuma berbeda tempat, dan itu bisa didatangi kok sampai kapanpun. Saya kembali kepada proses. Nah, Mas Agus, saya ingin bertanya pendapat Mas Agus terkait kesenian Sumeneb. Bagi saya berkesenian atau seniman Sumeneb dalam berkesenian, saya pikir seniman Sumeneb itu luar biasa, lebih guyup dan lebih hidup. Benar, mereka punya ruangnya sendiri, tapi ruangnya sendiri itu yang dijaga dan terus digenjot untuk naik. Benar. Jadi dalam proses berkreativitas itu unik-unik lah, saya kira, dan mereka benar-benar sungguh-sungguh dalam berproses itu. Mereka intens latihan, mereka intens untuk terus mengembangkan diri gitu. Sangat luar biasa saya pikir. Nah, salah satu lembaga, ini sedikit bocoran untuk teman-teman, salah satu lembaga yang
lewat tangan dinginnya Mas Agus adalah bukan salah satu sih, bukan salah satu lembaga yang Mas Agus itu terlibat di pendirian Lingkar Maiyah Temarate Kabupaten Sumeneb. Nah itu bagaimana ceritanya Mas? Nah ini orangnya yang pegang manajemen Lingkar Maiyah Temarate Sumeneb. Enggak juga. Jadi ini ceritanya jadi kemana-mana. Iya, ya, ini kan proses berproses Mas. Iya iya. Itu sebenarnya kalau Lingkar Maiyah itu sebenarnya apa ya? Sebuah wadah lah ya. Sebuah wadah juga dalam berkesenian, juga dalam belajar, juga dalam kita ngaji bareng gitu kan, belajar bareng. Ini sebuah wadah. Dan saya sendiri pun ya apa ya? Bagi saya sih saya terlibat di situ justru keterlibatan saya justru ingin menggali banyak hal dari teman-teman gitu. Cuman di awal-awal memang saya diminta lah sama teman-teman untuk ikut nimbrung, memikirkan gimana dan seterusnya. Ya alhamdulillah, ya saya coba semampu saya lakukan apa yang saya bisa, ya gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ya tetap jalan sih. Nah, Mas Agus, kegiatan di Sampang, kegiatan di Sampang, kesenian di Sumeneb, kesenian di Sumeneb. Nah. Apa mungkin ini agak sedikit sudah mau closing ya, sudah agak closing. Apa harapannya dan kayak ada amanat apa untuk kita ke depan atau generasi ke depan, atau masih ada unek-unek apa yang terbayang di benaknya Mas Agus terkait kesenian kita ke depannya? Jadi kalau untuk saya pribadi sih, saya ingin terus berkarya, ingin terus mencoba mengembangkan diri, karena kalau bagaimanapun saya merasa sampai hari ini saya dalam proses belajar gitu kan. Saya masih dalam proses. Jadi sampai kapan proses itu? Jadi bagi saya nggak ada kata sukses ya. Dalam artian dalam tanda kutip ya. Karena kalau ada juga kadang-kadang orang ketika saya sudah sukses berarti itu adalah batasan. Sudah batasan. Jadi bagi saya ketika saya sudah mencapai titik tertentu, saya coba gali lagi. Mungkin ada hal yang belum saya capai dan mungkin bisa lebih saya capai lagi gitu. Saya terus belajar. Saya harap juga mungkin teman-teman di apa namanya, teman-teman seniman, ya adik-adik yang masih dalam proses belajar gitu kan. Jangan pernah apa istilahnya ya, patah semangat, jangan pernah. Karena keadaan sekarang ini beda dengan generasi saya dulu. Kalau zaman saya muda dulu atau zaman saya masih kanak-kanak dulu, itu jarang sekali bulian. Kalau sekarang itu yang saya ngeri-ngeri sedap tuh bulian-bulian itu loh. Jadi ketika ada baru muncul, baru berkarya itu dibully sama teman-temannya. Saya pikir saling rawat lah, saya pikir begitu. Oke, yang saya ingin tarik dari apa yang disampaikan Mas Agus itu sebenarnya adalah pesan yang secara menyeluruh, tetapi beliau memang pada intinya beliau tidak mau, Mas Agus ini tidak mau bahwa dia menempatkan orang lain di hadapannya, tetapi lebih baik dia menempatkan dirinya, bahwa dirinya menginginkan bahwa semua orang tidak boleh mengenal batas sukses. Tetapi proses itu bisa dilalui setiap hari, dan ketika sampai misalnya di titik sini, maka kita evaluasi, barangkali kita bisa naik. Gitu. Dan terus seperti itu, kita terus mengasah kemampuan-kemampuan kita dengan tanpa mencoba menganggap dirinya lebih hebat. Benar. Tetapi mendorong orang lain untuk saling belajar bersama, karena fungsi dari kehidupan itu adalah semua orang adalah guru, alam raya adalah sekolah. Jadi kepada siapapun, baik kepada yang muda kita tidak membuli mereka, yang muda tidak boleh GR, tidak boleh minder ketika berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua secara umur, tetapi ada sharing magnet. Ini adalah konteks belajar bersama. Saya kok jadi tidak mau menutup ini sebelum ada dua pertanyaan. Kalau sastra, siapa tokohnya Mas Agus? Secara boleh ngomong siapa saja, karena dalam tanda petik ini bukan dalam kerangka yang kalau yang ini bagus, ini tidak bagus, tapi kan yang paling enak ke tubuh kita, yang paling nyaman menurut kita, itu yang kita pakai penilaiannya. Kalau sastra ya. Iya.
Di sastra kayaknya kalau saya sih Pak Taufik Ismail. Karena saya juga belajar terinspirasi dari beliau juga ketika bikin musikalisasi puisi. Kan puisi-puisi beliau banyak juga yang akhirnya digubah jadi lagu kan. Digubah lagu. Iya. Jadi Pak Taufik. Kalau musik Mas Agus. Tadi kalau sastra Mas Agus ini ternyata menokohkan Pak Taufik sebagai pintu masuk. Dan itu bukan satu-satunya ya. Iya. Tapi yang paling dekat dengan perasaan kita itu Pak Taufik Ismail. Nah, kalau musik sendiri Mas Agus. Kalau musik Ebit GAD. Dan kebetulan karya-karya beliau ini bukan Ebit GAD, tetapi memang masih Belada ya Mas. Ya, Belada. Bernuansa Belada. Ebit GAD banyak sih pasti bahkan Rhoma Irama suka banget. Tetapi yang paling kental dengan jiwa Mas Agus dalam bermusik adalah Ebit GAD. Ya, benar. Hal yang ingin saya kunci kembali bahwa pernyataan Mas Agus itu yang harus diingat oleh kawan-kawan, diingat oleh saya pribadi, bahwa berproses itu tidak harus mengenal kata lelah, berproses itu tidak mengenal kata sukses. Karena ketika batasan sukses kita pakai, maka ketika misalnya seorang penulis menghasilkan satu buku, dia sudah menganggap selesai. Tetapi bagaimana terus menggali kemampuannya, menaikkan kreativitasnya, menaikkan proses-prosesnya, barangkali ada yang lebih tinggi dari proses yang kemarin. Benar. Saya Fendi Kacong mengucapkan terima kasih Mas Agus. Terima kasih sudah datang ke studio Fendi Kacong TV. Nah, Fendi Kacong TV sendiri kawan-kawan perlu diingat bahwa ini seperti gudang tempat menyimpan arsip virtual, baik itu di sastra, baik itu di musik, baik itu apapun kesenian itu. Dan terutamanya sebenarnya ini adalah bagaimana TV itu sendiri bisa menjadi jejak digital untuk kawan-kawan kita ke depannya. Kita tidak menganggap adik-adik, tapi kawan-kawan yang mungkin sedikitnya, misalnya cerita Mas Agus itu akan menjadi referensi kepada generasi kita ke depannya. Saya Fendi Kacong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.